Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Untuk video kali ini saya akan bahas mengenai saham perbankan, terutama yang big banks ya, buku 4 ya, yang terbesar ya. Jadi saya mulai langsung dengan BBCA atau Bank Sentral Asia TBK. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas dan juga sering banget ya, mudah-mudahan nggak bosan ya. Selama bertahan di atas 7175 untuk BBCA ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang boleh silakan. Saya sudah sebutkan kalau mau buy-nya bertahap aja. Kalau setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik atau Rp100 ya, boleh tambah lagi atau average up. Jadi memang dia itu masih konsolidasi dan area konsolidasinya atau sideways-nya itu lumayan lebar ya, antara 7175 sampai dengan sekitar 8250 ya. Nah, ini di sini ada resisten terdekatnya di 7750. Jadi bahwasanya masih ada peluang untuk naik ke 7750 minimal seperti itu ya. Jadi ini support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan juga support resistennya ya. Di sini ada acuan 7600 ya. Itu kalau yang mau buy, kalau sudah berhasil naik ke atas 7600 silakan buy atau tambah lagi kalau sudah punya ya, atau average up ya. Memang kalau kita perhatikan di sini mungkin ada yang tanya, "Oh Pak Sunar, ini sebelumnya kan dia gagal. Berhasil naik kemudian dia turun ya. Nah, apakah dia akan ikut seperti itu lagi? Kita nggak akan pernah tahu 100% ya. Tapi yang penting di sini adalah memang ini MA20-nya sudah mengarah ke bawah ya. Walaupun ini berjuang naik ke atas, sebenarnya kalau masih di bawah 7.600, kemudian dia sebenarnya masih istilahnya masih sideways di bawah ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7.600 silakan buy. Kemudian setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Jadi kita jangan terlalu takut. Kalau naik kita boleh tambah lagi ya, average up ya. Buy-nya bertahap aja. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Jangan hold ya, pasang trailing stop atau stop loss. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk BBCA ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil rebound, paling enggak ya yang mudah-mudahan 8075 dikasih lagi lah ya, lumayan ya seperti itu ya. Apalagi secara fundamental BBCA juga tergolong yang bagus ya seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Ini kalau kita perhatikan weekly chart-nya untuk BBRI ya. Jadi BBRI sudah pernah saya sebutkan juga, area buy weakness-nya ada dua ya, 4280 sampai 4460 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil breakout dan bertahan di atas 4460, sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh ya. Target price berikutnya di 4750 dan 5000 ya. Jadi masih bagus. Kalau mau buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja ya. Jadi setiap kelipatan Rp50, kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Intinya selama di atas 4460 ya, dia masih ada harapan untuk mencapai target terdekatnya di 4750 untuk BBRI. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya, ini area buy weakness sudah pernah saya coret-coret juga ya. Di sini areanya 4280 dan 4460. Jadi kalau yang mau buy boleh pakai acuan 4550. Artinya kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atas 4550 beli buy, naik ke atas 4600 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya 4750. Kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi ya. 4800 ke atas tambah lagi dan seterusnya. Jadi buy-nya bertahap aja. Nah, kira-kira biasanya ada yang tanya ya, "Loh Pak Sunar, target price-nya di mana atau profit taking-nya di mana untuk BBRI?" Ya, kita pasang trailing stop aja ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik sampai 5000. Intinya di sini selama bertahan di atas 4280 sebenarnya untuk BBRI itu masih cukup bagus ya seperti itu ya. Memang MA20-nya mulai mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya ya. Jadi kalau kita buy sih jangan terlalu agresif ya, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BMRI ya. Jadi kalau kita perhatikan area buy and sudah saya sebutkan ada dua ya. Yang di bawah ini ya, 8050 dan 7500-an kurang lebih ya. Nah, yang bawah kan nggak dikasih. Nah, ini kan 8050 dia sudah berhasil breakout ke atas ya. Penutupannya juga lumayan bagus di atas 8100 ya. Jadi kalau mau buy boleh buy. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 8175 boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya di 8600 dan 9050. Itu untuk BMRI. Jadi ini support resistennya untuk weekly chart-nya atau grafik mingguannya masih cukup bagus ya peluangnya. Nah, untuk daily chart-nya di sini MA20-nya kalau kita lihat masih mengarah ke atas ya. Harganya terakhir ditutup di atasnya MA20 ya. Jadi sebenarnya ini masih berusaha untuk bangkit lagi.
sudah saya bahas juga, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8.000 silakan buy ya. Maaf. Yang mau buy on weakness misalnya belum punya ya, boleh tunggu di area 775 atau 7.500 ya. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 7.705, kita boleh buy kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atasnya ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ya, kita jangan buy dulu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, hanya 8125, kalau yang mau buy hasil higher atau mau tambah lagi silakan ya. Bahwasanya untuk BMR ini masih cukup bagus ya, selama dia bertahan di atasnya 7.775 ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil naik sampai 8.500 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8.500, target price berikutnya di 9.000 ya. Sebenarnya untuk BMRI boleh buy ya, banyak bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 ya, boleh tambah lagi atau average up, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BBNI. Jadi kalau kita perhatikan BBNI buy on weakness sudah kena ya 2 minggu yang lalu ya. Jadi 8650 ini acuannya. Selama dia bertahan di atas 8650 dia masih cukup bagus. Nah, masalahnya sekarang kan dia lagi testing 9450 ya. Jadi strateginya ada dua. Kalau mau tunggu buy on weakness, tunggu di area dekat dengan area 8650 ya. Artinya kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy ya. Selama bertahan di atas 8650, dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout lagi ke atas 9450 dengan targetnya di 10.250 ya. Itu untuk BBNI. Kalau mau buy sekarang memang tanggung ya, lumayan dekat dengan resistennya. Jadi sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai resisten bukan berarti dia pasti turun enggak ya. Jadi sekalian kita tunggu breakout ke atas resistennya atau tunggu area buy on weakness-nya. Jadi strateginya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya, ini sebenarnya area buy on weakness sudah saya gambarkan. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu lagi di area 8825 dan 8450. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8825, kalau dia berhasil rebound lagi, boleh buy ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi ke atas 9.000, kita tambah lagi. Berikutnya, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh average up ya. Jangan lupa juga, kalau sudah buy, pasang automatic order sell ya, untuk trailing stop-nya dan stop loss-nya. Jadi bahwasanya untuk BBNI ini selama dia bertahan di atas 8450 masih cukup bagus peluangnya seperti itu ya. Untuk mencapai target di 10.000 ya. Ini masih ada peluang naik lagi ke 10.000 masih bisa ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBTN, kalau kita perhatikan di sini, oh Pak Sunar, ini BBTN lemot banget. Tapi sebenarnya untuk trading di BBTN ini cukup menarik ya, selama dia berhasil bertahan di atasnya 1660 ya. Memang kalau kita perhatikan 2 minggu yang lalu dia sempat breakout kemudian gagal, tapi minggu lalu yang menariknya dia itu dari weekly chart-nya ya, higher low, higher high dan juga higher close ya. Jadi ada peluang untuk naik sekitar area 1880. Ini memang sideways ya, tapi kalau mau trading sideways-nya lumayan lah ya. Kalau buy sekarang ini bisa paling nggak sekitar 1835-an mungkin dikasih ya, atau paling nggak acuan high di sini ya 1815 ya. Jadi masih ada peluang untuk naik lah seperti itu ya. Sejauh ini memang masih cenderung sideways. Jadi buy-nya bertahap aja, itu strateginya ya. Mau buy on weakness sekarang kesempatan yang baik. Kemudian kalau dari daily chart-nya, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 1690 boleh buy ya. Nah ternyata loh kok ditutup dikoreksi Pak Sunar, di bawah 1690 ya, pasang aja stop loss-nya di 1660 dan maksimum di area 1610. Itu untuk BBTN. Nah kalau mau buy lagi atau tambah lagi atau average up, boleh buy high sell higher. Jadi high-nya terakhir kan di 1700. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1700, boleh buy yang belum punya, atau kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1730 boleh tambah lagi atau average up. Target price terdekatnya di 1815 ya, dan 1880 seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan trailing stop dan stop loss ya. Kalau dia gagal, di sanalah kita pasang trailing stop atau stop loss. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas, kalau yang mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Jadi banyak bertahap aja. Sejauh ini kalau kita perhatikan MA20-nya memang kecenderungannya masih memang di sini berjuang naik, tapi kecenderungannya masih cenderung sideways ya, seperti itu MA20-nya. Jadi belinya bertahap aja, apalagi harganya masih di bawahnya MA20. Jadi kalau dia berhasil naik lagi, kita tambah lagi atau average up ya, itu strateginya. Jadi cukup mudah lah ya trading ya. Kalau ada rencananya atau plannya ya, garis-garis ini saya berikan untuk alat bantu aja. Kalau misalnya kurang jelas, resolusinya bisa dinaikkan ke 1080p ya. Kalau misalnya
Pak Sunar ngomongnya kecepatan ya, dikurangi aja playback speednya ke 0,75 kali ya untuk setting videonya. Kurang lebih sih cukup ya. Oke, berikutnya untuk BNGA. Nah, BNGA ini memang saya ada buy ya. Saya kecenderungan buy on weakness untuk BNGA. Nah, BNGA ini memang dari dulu ya, dia seringkali disebutkan salah satu bank yang PBV-nya lumayan murah ya untuk bank buku 4 ya. Seringkali tapi harganya dia itu nggak terlalu agresif naik ya seperti itu ya. Jadi cenderungan dia ya dari situ dari dulu ya kadang-kadang naik pun maksimum sekitar 1.200 atau 1.400 lah mentok gitu ya. Jarang dia berhasil naik sampai 2.000 ke atas gitu ya, susah ya. Tapi sebenarnya di sini kalau kita bicara mengenai trading atau investasi ya, sebenarnya kalau harga sekarang sih lumayan menarik ya. Jadi saya mulai buy, tapi saya buy-nya jangan nggak terlalu banyak ya. Saya buy-nya bertahap aja. Nah, ini kalau kita perhatikan weekly chart-nya ya masih testing area 960, arahnya masih cenderung downtrend ya seperti itu ya. Jadi di tengah-tengahnya antara support resistennya 960 dan 1040. Kalau yang mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Kalau stop loss saya memang agak jauh. Saya pasang stop loss-nya di 930 ya. Seperti itu ya. Saya buy-nya nggak banyak kok. Memang rencana saya kalau naik saya tambah lagi atau average up, tapi kalau turun saya masih belum average down ya. Jadi saya tunggu naik barusan tambah lagi. Sementara istilahnya saya belinya istilahnya saya mark dulu ya. Ini kalau dia bagus naik ya saya tambah lagi. Tapi kalau gagal ya saya cut loss ya seperti itu ya. Memang kecenderungan ini khusus yang suka untuk buy weakness. Atau kalau mau tunggu aja kalau dia berhasil breakout 1040 sebenarnya lebih baik juga ya. Karena kalau sudah naik ke atas 1040 paling enggak dia 1095 tercapai lah kurang lebihnya ya seperti itu ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya untuk BNGA. Kemudian kalau dari daily chart-nya ini garis-garisnya sudah saya berikan. Sebelumnya memang saya sudah sebutkan kalau dia gagal bertahan di atas 1045 ada baiknya jual dulu. Buy on weakness tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1045 ya. Jadi masih tetap sama. Kenapa kita belinya harus tunggu di atas 1045 lebih baik ya? Karena arahnya masih turun ya ke bawah ya. Walaupun di sini tertahan di sideways areanya sejauh ini tertahan di area 990 ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi ya seperti itu ya. Jadi tunggu naik ke atas 1045 buy, naik ke atas 1070 tambah lagi dan seterusnya. Ini garis-garisnya sudah saya pernah berikan sebelumnya ya. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya ini lumayan rapi sih ya kalau garis-garis yang saya berikan ya. Ini area resistennya, ini juga area resistennya seperti itu ya. Ini juga area resistennya kurang lebih ya 1025 di bawahnya ini ya. Ini 1045 di atasnya. Ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya trading itu mudah kalau ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss-nya ya. Jadi garis-garis ini untuk acuannya, kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun usahakan jangan di average down. Pasang trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Biasanya sih kalau saya seperti ini ya, trennya masih downtrend, saya belinya masih belum banyak ya. Kalau dia naik lagi saya tambah atau average up. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah ada 6 saham. Nanti ada beberapa video ya untuk analisa saham minggu ini. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit ya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian bantu like. Yang penting adalah nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.